Itu bagian dari perintah Jokowi supaya anak buah itu ngomong, supaya anak buah ngomong. Dan dia menyuruh anak buah ngomong pula. Dia akan cuti sampai tahun 2027. Aku udah ngomong itu, Bung, bukan soal cuti. Dia menghindari pengadilan, menghindari tanggung jawab, memperlihatkan dia punya ijazah karena dia itu nggak punya. Mengapa tidak punya kemampuan untuk mawas diri? Anakmu itu sekolah pun tidak, kenapa kau dorong-dorongkan? Dan sekarang ini orang-orangnya disuruh bersuara bahwa dia tidak dihormati oleh partainya yang dulu. PDIP suruh menghormati dia. Sudah dipecat. Dan waktu dia dipecat, dia menelan kurban Bung Hasto. Mau dimana begitu kan. Dan itu tidak karena PDIP. Dia itu dalam ungkapannya orang-orang Solo. Kowe metik waing pakerti, kamu memetik buah tingkah lakumu sendiri. Jadi jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan PDIP, jangan salahkan Bung Hasto, jangan salahkan siapapun. Nah ini tukang ngomong-ngomong dari PSI ini orang tua yang tidak bisa membimbing anak-anak muda, dia menuduh, wah dia dilemahkan oleh kekuatan yang dulu. Dia yang mengkhianati partai, kenapa? Dan macam-macam kayak begitu. Nggak bisa, Bung. Orang bersuara seperti suara PSI yang kayak begini ini tidak bisa diterima. Itu bagian dari perintah Jokowi supaya anak buah itu ngomong. Supaya anak buah ngomong. Dan dia menyuruh anak buah ngomong pula. Dia akan cuti sampai tahun 2027. Aku udah ngomong itu, Bung, bukan soal cuti. Dia menghindari pengadilan, menghindari tanggung jawab, memperlihatkan dia punya ijazah karena dia itu nggak punya. Nah, efek dari penghindaran tanggung jawab macam itu kan perkara hukum itu. Nggak bisa di pengadilan itu tidak mengadili presiden maupun wakil presiden. Dia mengadili individu bernama Jokowi yang mengkhianati janji-janjinya yang telah berkali-kali menunjukkan tidak mau urusan dengan pengadilan. Sekarang pada gilirannya dipanggil. Karena lo ingin mencelakai 3 orang peneliti dunia ilmiah. Iya, 3 orang. Dan Bung Rismon. Ya begitulah. Tapi tadi belum dijawab, Kang Sobari. Kenapa kemudian tiba-tiba berubah? Kapan turning point-nya itu? Dari pendukung Jokowi sampai kemudian pengkritisi kelas 1 seperti ini. Ketika kita menyadari bahwa orang yang kita junjung-junjung ini tidak layak dijunjung. Pertama, karena dia mengkhianati perkara yang demikian penting dalam hidup kita, yaitu konstitusi. Dia mengobrak-abrik konstitusi dan dia dalam pengertian ini mengapa tidak punya kemampuan untuk mawas diri. Anakmu itu sekolah pun tidak, kenapa kau dorong-dorongkan? Maksudnya Gibran. Iya toh. Dilegal-legalkan. Konstitusi yang tidak melegalkan dilegal-legalkan. Dirobek konstitusinya. Supaya dia bisa menjadi wakil. Apa dia tidak tahu wakil presiden itu pekerjaan, itu posisi mulia agung, dan itu representasi dari bagaimana seluruh rakyat
mempercayai orang yang dipilih. Lah kalau begini kita ini golongan orang yang sekolahan ya, mangan pojok sekolahan kita. Ya. Terus dipimpin oleh orang yang tidak sekolahan, itu kan penghinaan terhadap Oke. Jadi harkat kalau bangsa. saya simpulkan, kemarahan Kang Sobari itu ketika Gibran dicalonkan sebagai wakil presiden. Dan bapaknya mengoyak-ngoyak Oke. PDIP. Mengejar-ngejar PDIP. Sorry. Mengoyak-ngoyak betul ya? Mengoyak konstitusi, mengoyak PDIP. Karena kalau bahasa Jawa oyak-oyak itu artinya ngejar. Mengoyak-oyak, ngejar. Mengoyak-ngoyak, dikoyak-koyak. Yeah. Jadi dia memaksa diri, memaksa PDIP memberi izin untuk mencapai apa yang namanya term ketiga kepresidenannya. Ya, the term of office ya. Nggak mau, Mbak Mega nggak mau. Dan itu marah. Dan itu marah. Nah kalau hal itu membuat dia marah, maka begitu banyak orang, kita orang-orang waras, kita mendukung dia itu bukan tanpa reserve. Ya, tapi begini Kang Sobari ya, kan saya interview Kang Sobari tahun 2022. Sementara dorongan untuk dinasti politiknya sudah mulai 2020. Ketika di tengah COVID dipaksakan diadakan pemilihan kepala daerah untuk agar Gibran bisa menjadi wali kota Solo. Ya. Tapi Kang Sobari pada interview saya tahun 2022 belum melihat itu sebagai sebuah fenomena yang perlu dikritisi. Belum, mungkin mayoritas orang belum melihat itu. Oke. Karena masih ada unsur legitimate. Asing. Legally right, politically correct. Oke. Seolah-olah. Ya. Apa sebabnya? Karena itu masih dukungan PDI Perjuangan. Ya, dan kemudian usianya udah nyampe memang. Itu dulu. Ya. Jadi itu iyalah ini agak sedikit memalukan. Kita udah merasa, Bung. Ya. Wah, malu sekali sebenarnya. Ini aib bagi kita yang memiliki suatu kredibilitas dalam hidup ini. Kalau menyodor-nyodorkan, anaknya sendiri begitu. Tapi sejauh persoalan itu bagi urusan-urusan, bagi kekuatan-kekuatan politik ya masih menganggap ya oke lah, dia nyerobot itu tempo hari itu di PDIP untuk jadi wali kota itu nyerobot, tapi Pak Rudi mengalah. Dia potong regenerasi yang sudah disiapkan. Iya, potong orang lain. Itu tapi itu hari itu masih ada sejenis pemahaman ya ada, udahlah diterima. Kita tidak tahu bahwa dia ini diberi hati ngerogoh rempelo. Jadi kita udah kasih hati ngerogoh yang lebih penting lagi dan seterusnya sampai pada suatu kenyataan bahwa menantunya dijunjung tinggi demikian rupa, punya kemewahan politik, anaknya punya kemewahan politik macam itu dan seterusnya dan seterusnya. Juga, akhirnya pada itu red carpet untuk dunia bisnis mereka yang tidak becus, nyatanya tidak becus dalam dunia bisnis. Dan di situ mulailah kita. Saya agak berdosa kepada Bivitri sebenarnya. Bivitri Susanti. Iya, karena kita berkawan dekat sehingga saya agak leluasa ngeritik Bivitri. Bib, kamu ini itu. Aku membela Bung. Bivitri kan terbuka dalam soal kritik, mirip Anda punya openness. Nah aku bilang begitu. Jadi aku berdosa sama Bivitri sebenarnya. Ya memang gitu, Bung. Itulah momentum, itu turning point dari perubahan mendasar yang terjadi. Itu tidak boleh hanya aku sendiri, Bung. Itu terjadinya perubahan itu menyangkut begitu banyak kekuatan-kekuatan pendukung yang kemudian bye-bye. Meninggalkannya. Iya, meninggalkannya. Jokowi belum terlalu merasa itu kehilangan kita itu belum dia merasa bangga. Masih ada lah. Dia masih meregenerasi. Iya, masih memproduksi kekuatan. Produksi baru. Ya, betul. Gitu. Ya, Sobat Era sekalian,
Kang Sobari ini saking kagumnya dengan Presiden Jokowi, itu sampai membuat novel The President judulnya, yang diilhami oleh The Carpenter di tepi Sungai Bengawan Solo. Dan novel itu tadi saya sudah tunjukkan ketika sesi pertama, tapi it's okay ya, jadi nanti nanti bisa ditunjukkan lagi kalau ini. Kenapa sampai betul-betul terobsesi benar dengan Pak Jokowi sehingga kemudian memunculkan novel sebagai sebuah pembelaan terhadap beliau? Oh, itu kemarahan yang meluap bertahun-tahun, melihat ketidakadilan di dalam papan catur politik nasional kita. Papan catur politik dan dunia kampus. Dunia kampus itu menjadi religious discourse, bukan akademik, bukan scientific. Religious discourse menjadi suatu wilayah yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan keagamaan. Nggak tahu dari mana datangnya, itu Islam, apa namanya, segala rupa macam gitu. Lalu dunia politik nasional kita, ini bukan political discourse, ini bukan urusan bagaimana konstitusi diperdebatkan, ini bukan bagaimana rakyat. Kita telah bergeser sebagai suatu bangsa, itu kita punya orientasi primordial. Kita dulu menjunjung tinggi kata umat, umat. Dan pasca kemerdekaan, umat itu penting tapi boleh tidak penting, karena ada representasi baru namanya rakyat. Saya membayangkan di papan catur tingkat nasional itu diskursus itu tentang rakyat. Apakah rakyat itu mau diberi nama, kayak aku memberi nama Bung, Revolutionary Marhain. Luar biasa. Berarti udah kelihatan tuh Kang Sobari ini pengagum Bung Karno dong. Dalam satu sisi macam itu, tapi Bung Karno mendefinisikan Marhain itu satu segmen petani khusus. Kalau aku Marhain itu rakyat Indonesia dalam keseluruhan, yaitu orang-orang militan, orang-orang yang penuh kesabaran, yang ingin berubah. Dan kalau penguasa itu menginjak-injak mereka, mereka triwikrama Bung. Marhain revolusioner itu mampu bertriwikrama, menjadi raksasa besar, mengguncang istana, mengguncang parlemen. Nggak ada yang bisa melawan. Ketika rakyat bertriwikrama, itu momentum yang kita kenal dalam urusan kebudayaan. Kita punya kemarahan yang namanya amuk masa. Amuk masa. Itulah yang ku bilang. Makanya sedemikian penting itu bagi saya mengenai rakyat. Kita ini diam, orang-orang diam. Nah, tempo hari itu masalahnya dikuasai religious discourse. Seolah-olah Indonesia ini, dan itu hanya oleh segelintir makhluk yang tidak bisa kita terima, segelintir makhluk yang menafikan NU. NU tidak ada, Mbak, ini kita ini yang ada. Indonesia ini kalau tanpa kita ini masih menyembah berhala dan sebagainya. Nampar wajah gua itu. Marah, maka gue tulislah itu The President. Aku numpang kewibawaannya presiden untuk melawan orang-orang macam itu. Jadi isu The President itu apa isinya? Inti sarinya saya menumpang kewibawaan dan posisi presiden yang mencoba membuat perlawanan politik terhadap kekuatan-kekuatan macam itu. Nah, aku ada di sana, ada di balik itu, dan aku meromantisasi Bung, meromantisasi presiden itu begini, dia punya panglima. Sampai tahun 2022 itu. Sampai ini selesai tahun 16 atau 17, aku nggak begitu. 16 atau 17. Dan kesadaran itu pulih lagi kapan? 2022, 2023. Tahun-tahun itu sudah ada dalam pertanyaan-pertanyaan.
apakah aku ini berjalan di jalan yang betul-betul benar sebagaimana aku yakini, ataukah aku sebenarnya termakan oleh gagasan kita sendiri, yaitu gagasan kita itu ingin punya pemimpin, ingin punya pemimpin yang datangnya dari rakyat. Pemimpin, presiden itu just common people, tapi memiliki sesuatu yang kita luhurkan. Tidak perlu istimewa sekali. Akan bagus kalau memang dia datang dari kalangan rakyat. Nah, saya kan lalu merasa menemukan satu jawaban barangkali ini. Barangkali The ini. Carpenter from Solo River. Solo River. Bengawan. Solo. Ya begitu, Bu. Oke, karena saya jalan Kang Sobari ya, dan kita tadi udah lama juga berbincang. Apa nasihat atau closing statement Kang Sobari terhadap mereka yang dua hal ya, sering sekali mengkultuskan orang, entah karena kultus yang jujur atau karena pengen fasilitasinya. Dan yang kedua adalah apa nasihat Kang Sobari terhadap mereka yang masih dalam tanda kutip di jalan yang sesat, yang belum enlightened, belum tercerahkan. Silakan. Begini Bung. Ini mereka ini kan bangsa Indonesia ya, toh? Kita juga bangsa Indonesia. Jadi saya punya sesuatu Bung yang aku agak mentereng-menterengkan. Sebutannya. Apa? Political liberation. Political liberation itu kita membebaskan diri. Politik pembebasan ya. Dari want. Dari pamrih-pamrih, dari keinginan-keinginan. Kecuali keinginan yang mulia, yaitu menjunjung tinggi apa yang namanya politik adiluhung untuk memakmurkan bangsa Indonesia. Kalau lebih spesifik untuk mengangkat derajat kaum marhaen revolusioner yang baik hati itu menjadi kekuatan-kekuatan politik yang keren. Nah, itu free from want. Itu kan liberate itu toh. Dan yang kedua itu ialah kita membebaskan diri dari urusan-urusan yang keliru. Perjuangan kerakyatan itu perjuangan menegakkan nilai-nilai, bukan memuja orang, bukan memuja individu, bukan memuja golongan, apalagi sampai pada kultus Celtic, kultus itu Celtic, sampai macam gitu, nggak bisa, itu ternyata tidak bisa. Nah, the politic of liberation itu macam gitu, itu di tangan golongan yang namanya kaum intelektual. Ya, apakah dia perangkat ilmunya perangkat keras maupun perangkat lunak, intelektualis. Itu kaum intelektual itu definisiku itu jurnalis, aktivis, seniman, budayawan, ya akademisi Bung, otomatis gitu. Nah, golongan intelektual macam itu orang yang pada prinsipnya hidup dalam sejarah. Kalau sejarah sedang melek, kalau sejarah sedang speaking, kita menggunakan kekuatan sejarah. Tapi ketika sejarah sedang bungkam, kita menggunakan mitologi. Nah, mitologi itu apa, Bung? Pertama, sejarah. Ya, kita itu hidup dalam sejarah, kekuatan-kekuatan dalam masyarakat kita, politik-politik yang telah menyejarah, politik-politik tingkah laku, konvensi dan sejenisnya yang has already well tested in history. Itu kita junjung tinggi. Kita menggunakan kekuatan sejarah, itu pikiran dunia akademik, ilmiah. Tapi kalau sejarah bungkam, there are quite many momentum, political momentum di mana sejarah diam. Apa yang mesti kita gunakan? Membangun diri kita memakai yang namanya mitologi. Mitologi itu apa, Bung? Sisyphus. Mendorong batu ke atas bukit dan ingin memahkotai bukit itu. Bukit
Aku mahkotai dengan batu ini sebagai simbol itu mahkota Revolutionary Marhain Indonesia. Ya begitu, Bung. Tapi waktu di puncak batu itu ngelundung lagi. Mudah sekali. Mudah lagi ngelundung. Jangan takut, turun lagi, dorong lagi. Dorong lagi, munggah lagi, ngelundung lagi. Oh, stop. Ini gambaran apa? Gambaran yang sudah benar. Kita tidak kultus individu, tapi kita mempercayakan pada struktur kehidupan politik. Struktur itu sudah kita susun, tapi struktur itu kemudian dilawan. Apa yang namanya tatanan hukum yang sudah benar dihancurkan. Apa yang namanya konvensi politik, apa yang namanya janji-janji politik, konstitusi, apa dan segala rupa dilawan. Apakah kita mati? Oh tidak, lawan lagi, terus lagi. Jadi bangun golongan intelektual yang banyak kalangannya tadi itu menjadi warga negara militan. Warga negara militan itu ideologisasinya juga sesuatu yang utopis, yaitu partai kaum pengemis. Partai kaum pengemis itu nama yang ada di sana, tapi aku transfer. Gagasan partai pengemis itu adalah gagasan the politics of liberation. Mereka, partai pengemis di negeri Cina zaman dahulu, di dunia silat, mereka itu yang memiliki the politics of liberation. Mereka berjuang tapi tidak punya pamrih-pamrih yang berlebihan dan yang lainnya. Ketika kita sudah sampai pada gagasan yang namanya Sisyphus, itu orang akan bertanya, Bung, kenapa kita ini orang Indonesia kok berkiblat pada Sisyphus? Wow, tidak ada salahnya karena inilah yang universal. Tapi di Jawa ada, Bung, sejenis Sisyphus itu. Sejenis Sisyphus itu ada dua di dunia Jawa dalam sastra Jawa. Aku orang yang romantising dunia sastra Jawa. Itu digambarkan di situ ono bocah bajang nggawa bathok bolu anteping tekad arsonawu segoro. Ada anak bajang, ya anak yang telanjang kayak begitu, anak kecil lah ya. Anak yang enggak begitu penting. Dia itu membawa tempurung, tapi tekadnya ingin mengeringkan Samudra Raya. Yuk kering enggak betul, Itu militansi Revolutionary Marhain. Aku rumuskan macam gitu. Dan itu ada dua, di Jawa ada dua yang begitu. Satu lagi sijine maneh ana bocah bajang nggawa sada sakler. Ancasing tekad, anteping tekad arsa ngresike nyapu jagat raya. Dengan sebatang lidi ingin menyapu jagat raya. Kan itu KPK, Bung. KPK itu ya membawa sebatang lidi, tapi sebatang lidi itu pun dipatah oleh Jokowi. KPK dijadikan bagian dari pemerintahan toh. Lidinya dibuang oleh Jokowi. Tapi kalau Presiden yang mulia Ndoro Prabowo ini bisa membebaskan KPK menjadi sesuatu liberate. Kekuatan politik yang liberate menjadi kekuatan anti korupsi. Dan KPK adalah anak bajang yang membawa tempurung untuk mengeringkan Samudra Raya, dan anak bajang lain yang membawa sebatang lidi untuk nyapu jagat raya. KPK macam gitu. Apakah itu berlebihan? Oh tidak, ini orientasi. It is like a mission impossible. Oh, tidak, Bung. Begini, penjelasannya itu tidak dari situ. Ini tekad. Karena sejarah tidak punya jawaban terhadap persoalan hidup. Sejarah bungkam, maka kita menggunakan mitologi sebagai kekuatan membangun. Bung, inilah yang namanya karakter building zaman Bung Karno itu dulu. Intisarinya begitu. Kalau gua begitu, Bung. Keren nggak tuh, Bung? Keren. Keren lah. Mas ada yang mau sampaikan? Iya. Jadi kita ini warga negara ini rakyat yang militan, rakyat yang beriman, orang yang terinjak-injak.
orang yang terinjak-injak, orang yang tertindas. Tapi never and never forget. Oke. Kita ini gulungan lemah yang memiliki senjata. Namanya Bung, weapon of the weak. Oke. Weapon of the weak. Oke, weapon of the weak. Ya. Senjata bagi yang lemah. Senjata kaum lemah. Ya. Kita punya. Jadi kaum lemah itu bisa weaponize their selves, Ya. their selves, Ya. weaponize ourselves Ya. dengan satu kekuatan ideologi. Kita weaponize itu membuat diri kita memiliki senjata, memiliki kekuatan. Jangan diremehkan. Oke. Gedung Senayan, gue bisa kencingin dari atas. Kalau para wakil rakyat itu meremehkan kekuatan rakyat, kan pernah sudah dalam sejarah. Oke. Rakyat naik di atas Oke. gedung Senayan, kencing semuanya. Nah kayak gitu Bung. Oke. Militan. Ya, Militan. Sobat RSLian, sebenarnya saya ingin pesan konkret tuh Kang. Ya. Buat mereka yang saat ini masih memuji-muji, mengkultus individukan manusia, walaupun dia mantan pemimpin, mantan presiden, apa yang sebaiknya dilakukan? Gitu, yang konkretnya Kang, terakhir. Anu Bung, omongan gue itu udah implicitly is important. Itu real, konkret. Oke. Omonganku konkret. Nggak perlu aku menujung, kalian begini, kalian begini. Oke, Nggak, sadarlah. nanti dianggap kita meremehkan mereka punya kecerdasan. Oke. Biar mereka memetik sendiri dari ungkapan-ungkapan macam itu. It has already concrete and clear. Oke.